أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني ونوّر قلبي بحق النبي وآل النبي. نوينا تعلم التعليم وتذكر وتذكير نفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث المعصوم بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والخير وجل مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رضي الله تعالى عنكم وكما قال رضي الله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار من الأنقال. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung pelajaran yang kemarin dari kitab Risalah Mu'awanah dari Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi sahibur ratib. Wa auha Allah taala ila ba'di anbiya'ihi alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada sebagian nabi-nabinya alaihi wassalatu wassalam. Apa kata Allah? Uzkurni idza ghadibta azkuruka idza ghadibtu fala umhakuka fiman amhaku. Sebutlah aku, ingatlah aku, idza ghadibta, apabila kalian telah marah, apabila kalian telah sarik. Ingatlah aku, sebutlah aku apabila kalian telah marah. Azkuruka idza ghadibtu, maka aku mengingat ikam, maka aku mengingatmu, menyebutmu apabila aku marah, kata Allah. Maka tidaklah aku membinasakanmu pada orang-orang yang aku binasakan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ingati aku apabila pas ikam lagi marah, ingati aku. Amunnya ikam mengingat aku ketika ikam marah, azkuruka idza ghadibtu, aku pun mengingat ikam juga apabila ketika aku marah, ujar Tuhan. Dan aku tidak membinasakan pada orang-orang yang aku binasakan. Wa auhallah ila Isa alaihi salatu wassalam, dan Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Allah Isa, naqul li Bani Israel, hendaklah katakan terhadap Bani Israel, kata Allah, la tadkhulu baitan min buyuti illa biqulubin tahiratin wa absarin khashi'atin wa abdanin naqiyatin. Janganlah masuk akan rumah daripada rumah-rumahku. Artinya janganlah masuk rumah-rumahku, artinya masjid, illa terkecuali biqulubin tahirin, dengan hati yang suci, wa absarin khasyiatin, dan pandangan yang khusyuk, yang tunduk, wa abdanin naqiyatin, dan badan yang bersih. Wa akhbirhum, dan khabarkan terhadap mereka, kata Allah, anni, sesungguhnya aku, la astajibu lahum da'watan, aku tidak mengijabah untuk mereka akan suatu doa, wali ahadin, dan untuk seseorang minal khalqi, daripada makhluk, qabilahum madzlimatun, di sisi mereka terdapat kezaliman. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, aku kada mengijabah doa mereka dan untuk salah seorang daripada makhluk yang di sisi mereka terdapat kezaliman. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada sebagian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, apa kata Allah? Anal zalimu illam antaqim minal zalim. Aku zalim jika aku tidak membalas daripada orang yang berbuat zalim. Artinya apa? Orang yang berbuat zalim dibalas Allah Ta'ala zalim juga. Makanya firman Allah Ta'ala, anal zalim illam antaqim minal zalim, aku ini zalim, kata Allah,
jika aku tidak membalas daripada orang yang berbuat zalim. Artinya apa? Seandainya kita itu dizalimi orang, kita kada membalas, maka Allah yang membalasakan. Ya kan? Begitu juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada sebagian yang Allah taala turunkan, "Lau kana dzulmu hajaran mulqan fil jannah la kharabtul jannah bisababihi." Jikalau ada kezaliman tersebut berupa batu, ya kan, yang ditaruh di dalam surga, niscaya aku hancurkan surga dengan sebab zalim tersebut. Jikalau ada kezaliman tersebut, kata Allah, berupa batu yang ditaruh di dalam surga, niscaya aku hancurkan surga tersebut dengan sebab kezaliman. Artinya apa? Zalim tersebut sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam sebagian asar, annal falsal wahida min zalimil ibad tukhatu fihi sab'u mi'ati salatin maqbulatin. Satu kaping uang, satu keping duit yang diperoleh dengan zalim atau diperoleh dengan menzalimi seorang hamba dapat menggugurkan, ya kan, 700 salat yang diterima. Satu keping duit yang diperoleh dengan zalim atau menzalimi orang, ya kan, dapat menggugurkan 700 salat yang diterima. Saking bahayanya zalim, saking bahayanya zalim. 700 salat yang diterima, ya kah, digugurkan disebabkan, ya kah, satu keping uang yang diperoleh, ya kah, dengan menzalimi hamba. Ya kah. Bahkan Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, li'anna talqallah ta'ala bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainahu ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal 'ibad. Kata Imam Sufyan As-Tsauri, sesungguhnya kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan 70 dosa, dengan sesuatu antara dosa engkau dan Allah taala, antara engkau dengan Allah taala, artinya dosa 70 tersebut berhadapan kepada Allah, dosa antara engkau dengan Tuhan, ahwan alaika, itu lebih enteng, lebih ringan terhadap ikam, min antalqahu, lebih ringan daripada engkau menghadap satu dosa antara ikam dengan antara hamba. Jadi 70 dosa antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala itu masih ringan dibandingkan daripada satu dosa yang mana ia melakukan satu dosa tersebut antara dia dengan hamba. Jadi dosa seseorang dengan hamba itu lebih berat dosanya dibanding dosa dengan Tuhan. Bahkan di sini kan Imam Sufyan As-Tsauri 70 dosa antara inya dengan Allah itu lebih ringan dibandingkan satu dosa antara dia dengan hamba Allah Taala. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul mazlum mustajabah. Wattaqi da'watul mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ujar Nabi, takutlah kalian akan doanya orang yang terzalimi. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya doa orang yang terzalimi tersebut
laisa bainaha, tidak ada antara orang yang terzalimi dan wa bainallah, dan antara Allah hijab penutup penghalang itu tidak ada, langsung meluncur. Jadi doanya orang yang terzalimi itu kabul, doa orang terzalimi kabul. Ya, kenapa? Karena Allah Ta'ala berpihak terhadap orang yang terzalimi. Makanya kata Allah, ana zalim, aku ini zalim apabila aku tidak membalas daripada kezaliman orang yang zalim. Jadi Allah Ta'ala itu berpihak terhadap orang yang dizalimi. Allah Rabbi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala man kana alaihi dain. Nabi itu kadang mau mensalatkan atas orang yang inya tersebut mempunyai hutang. Kenapa? Karena masih ada hak lagi dengan sesama hamba. Nabi kadang mau menyalatkan orang yang masih ada mempunyai hutang. Li'anna shalah du'aun lil mayyit. Karena salat tersebut, ya kah? Salat jenazah itu doa terhadap si mayit. Wa du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab. Sedangkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustajab. Ya kah? Wa huwa la yuhibbu tadyi'a haquqil ibad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka menyia-nyiakan hak hamba. Ya kah? Fa idza tahammala anhu ahadud daina shalla alaihi. Apabila ada yang mau menanggung, ya kah, daripada hutangnya tersebut, shalla alaihi, Nabi hakun mensolati. Saking Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperhatikan, ya kah, hak-hak sesama hamba Allah Subhanahu wa taala itu nah. Sampai-sampai Nabi itu tidak mau mensolatkan orang yang masih mempunyai hutang, terkecuali ada yang menanggungakan. Makanya kita biasanya sebelum disolatkan, ya kah, ahli waris berbicara, jikalau yang si mayit almarhum atau almarhumah mempunyai hutang pihutang, maka kami yang menanggungnya, tidak ada lagi tanggungan terhadap mayit, maka shalla alaih, boleh disolatkan. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolatkan orang yang masih mempunyai tanggungan hutang. Kenapa? Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustajab, sedangkan doa salat jenazah itu doa terhadap mayit, terkecuali ada yang menanggungakan. Kenapa jadi yang demikian segitunya Nabi? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu la yuhibbu tadyi'a huququl ibad. Nabi itu tidak mau, tidak suka menyia-nyiakan hak-hak hamba. Kada mau. Allah Rabbi. Inilah bahaya zalim itu bahaya. Ya, bahaya banget zalim. Dahan kita selamat. Dahan selamat. Bahkan pernah diceritakan ada seorang pedagang berjual susu. Nah, ketika itu dia menaiki berlayar, menaiki perahu. Ya kah? Dan seorang pedagang susu tersebut, ya kah, mempunyai dinar, artinya banyak isi dinar, banyak isi duit, ya kah? Dan di sisi pedagang tersebut, di para pedagang tersebut, ya kah, ada satu monyet, monyet, yang mana monyet tersebut mengambil ke kantung uang si pedagang tersebut, diambil oleh monyet, dibuang ke laut. Ya kah? Melihat yang demikian, si tukang tajir atau pedagang tersebut melihat monyet mengambil dalam kantong duit, dibuangnya sebagian di laut, ya, si pedagang tersebut membiarkan. Akhirnya orang bertanya, kenapa pian biarkan monyet tersebut membuang duit pian? Ya kah? Sampai-sampai monyet tersebut, ya kah, membuang separuh duit pian, disisainya separuh lagi, sampainya bertahan, bampe, monyet tersebut membuang. Akhirnya si pedagang tersebut mengatakan, ya kah, kenapa aku biarkan si monyet tersebut membuang duitku separuh,
dan dia berhenti membuang dan meninggalkan sisa separuh. Kenapa? Dikarenakan yakah aku seorang penjual susu dan aku menipu orang lain, susu tersebut aku campur dengan air. Yakah. Fasamanul ma'i zahaba fil ma'. Jadi harga banyu yakah kembali ke banyu. Wa amma samanul laban fabaqiya fis surah. Adapun yakah sisa harga susu tetap di dalam kantong duit. Yakah. Nah, jadi apa hikmah dari hikayat ini? Hikmah dari hikayat ini, jikalau seseorang tersebut berbuat zalim di dalam perkara, yakah, maka nanti ada sesuatu yang mengambil daripada hak tersebut. Yakah, baik inilah macam-macam. Yakah, macam-macam. Karena apa namanya lah, karma itu berlaku. Dan itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tadinu kama tudan, sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, begitu juga engkau diperlakukan. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membandir. Jadi itu karma itu berlaku. Allahu Rabbi. Bahkan Sayyidina Abi Rabi' radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ujar Sidin, aku berjalan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami melewati suatu kuburan. Fasami'tuhu yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendengarkan orang bapandir. Yakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendengar orang yang bercakap rintihan daripada ahli kubur itu Nabi mendengar. Yakah. Dan Nabi mendengar orang yang berbicara di dalam kubur dengan perbicaraan uffin lak. Artinya ikam. Kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku berkata, kata Imam Rabi, lima taquluha ya Rasul, kenapa pian berkata dengan siapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi menjawab, ya aku berkata sama daripada ahli kubur ini. Sama ahli kubur ini. Ya kah. Orang nang ahli kubur ini yakah diutus kepada Bani Salim untuk mengumpulkan mana? Zakat. Yakah. Fa'akala minha tamratan, dan orang ini yakah yang mengumpulkan harta zakat tersebut, dia memakan daripada zakat tersebut tamratan, sebiji kurma. Pamahasala alaih, maka apa yang dihasilkan, yang didapatkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa inni arahal an qad ishta'alat alaihi naran ya'kulha fi qabrihi. Dan aku sekarang, kata Nabi, melihat inya di dalam kubur, sungguh menyala-nyala atasnya kubur berupa api, yang mana ya disebabkan inya memakan buah kurma tersebut. Sebiji kurma aja makan. Jadi kullu zalika min ajli tamrin akhadha min malil muslimin, fa kaifa biman ya'khudhu mi'ata alafi min malil masalih wal awqat. Jadi ini orang yakah mengambil, disebabkan memakan satu kurma, mengambil kurma daripada harta orang muslim. Lantas bagaimana bagi orang-orang yang mengambil yakah ratusan ribu harta kemaslahatan dan wakaf? Yakah. Berapa banyak orang yang zalim lawan orang, yakah sekian triliun duit orang dibantas, dimakan. Ngeri. Ini sebigi kurma aja sampai ahli kubur tersebut mengatakan ufin lak. Ya kan, ishta'alat alaihi naran, menyala di dalam kuburnya. Sebiji kurma aja, bagaimana orang nang mengorupsi sekian juta, sekian miliar, ya kan? Duit ini dimakannya, duit ini dibantasnya, hak orang, ya kan? Bahkan ya kan duit haji dibantasnya. Oh, jamaah haji dibantas, belum lagi korupsi.
Ini lah hati-hati nah kayak inilah. Sebiji kurma aja diazab Allah Ta'ala, apalagi makan duit orang. Ini bahayanya lah, na'udzubillah min dzalik, bahaya. Lebih baik berbuat dosa lawan Allah Ta'ala dibandingkan berbuat dosa lawan sesama makhluk. Dan selamat dunia wal akhirah. Diselamatkan kita dan selamatkan. Ya kan? Makanya hidup kita berhati-hatilah. Berhati-hati. Jadi bahasanya itu yang dipelihara itu sifat wara. Sifat wara. Hati wara tersebut berhati-hati. Ya kan, berhati-hati. Takutan temakan punya orang, takutan bahasanya tak ambil pun orang, takutan tak anu hak orang, macam-macam itu sifat warak dipelihara, berhati-hati. Ya kah? Apa-apa tuh ucap lawan orang, jangan langsung ambil aja. Kau tuh ucap badah meminta, meskipun itu ampun dinsanak. Nih di rumah tuh, misalnya di rumah andakannya. Ya kah, di rumah kita nih tanah dinsanak misal pocok katur di situ ada, sayur kacang ada, ini ada, ya kah. Tapi butik aja padahal ada lawan orangnya, ya bilang minta tidak, apa segala tidak, ya kah, bahaya itu. Meskipun ampun dinsanak, meskipun punya saudara, belajar berhati-hati lebih baik bapadah, ya kah, bapadah. Karena apa? Karena itu untuk menyelamatkan kita. Meskipun itu punya saudara, usia saudara kita memerlukan apa kabar? Kadar itu sidin, ini bahaya. Itu nang bahaya. Bahasanya tuh lebih baik nukar pian, ya kah, daripada ya kah kada bapadah meskipun itu ampun saudara. Maka itu. Jadi berhati-hatilah, berhati-hati. Lagi masalah makanan, yang dimakan tuh berhati-hati. Ya, makanan itu berhati-hati. Jadi sifat wara itu ada. Dan di zaman akhir zaman sekarang ini, sifat wara itu sudah itu banyak orang yang tidak memakai sifat wara. Ya kan? Babarang aja hidup, sambarangan aja hidup, apun orang kah? Bantasnya apalagi ampun keluarga, bapadah kada, bilang kada, segala. Dan ini banyak sudah terjadi, apalagi di akhir zaman sekarang dah banyak dah kayak itu tuh. Ya, jadi kita bahasanya itu mempunyai sifat wara, berhati-hati, ya kah, berhati-hati, beapik-apik ujar orang Banjar, beapik-apik gitu nah. Jangan pembarang. Minum barang-barang aja malah pahit ke seorang juga. Yang capek itu kita sendiri, nanti tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang susah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an beliau mengatakan kunna nad'u tis'a asyaril halal mukhafatan minal wuqu' fil haram. Kami meninggalkan 9/10 yang halal karena takut terjatuh daripada yang haram. Bahkan orang-orang bahari itu sesuatu yang halal pun mereka kena memakan. Kenapa? Takut kalau pindah itu haram. Takutan kalau pindah haram. Ini yang bahaya. Kenapa? Kalau sudah masuk sesuatu yang haram, susahnya minta ampun, ya kan? Susahnya minta ampun untuk memperbaiki. Susahnya minta ampun untuk memperbaiki. Allahu Rabbi. Itu mudah-mudahan selamat itu, mudah-mudahan selamat dunia wal akhirah, mudah-mudahan selalu diselamatkan Tuhan. Jadi pernah Al-Imam Al-Arif Billah Sayyid Ahmad bin Ajiz Al-Maghribi, beliau pernah berkata, man taharra taharata wa tawarra'a anin najasat wa huwa yakul haraman.
Barang siapa yang menjaga kesucian dan dia menjauhi dari nang najis, tapi dia memakan nang haram. Tapi dia memakan nang haram. Maka fawara'u dzalika qawara'il qalbi, maka menjaga inya tersebut seperti menjaganya seekor anjing, ya kah? Yang mana anjing tersebut ya'kulun najasat wal kadzurat. Anjing tersebut makanan nang najis-najis dan nang kotor-kotor. Apabila si anjing tersebut mau kencing, rafa'a rijlahu likai la yusibaha syai'un minal baul. Anjing tersebut ketika mau kencing, dia meski mengangkat kakinya supaya tidak terkena percikan daripada kencingnya tersebut. Anjing mengangkat kaki supaya jangan kena percikan kencingnya. Menjaga demikian, tapi makanannya ya kah? Nang najis. Ya kah? Makanannya nang kotor. Begitu juga orang yang menjaga kesucian, menjauhi nang najis, tapi makanan nang haram. Seperti anjing tadi itu, ya kah? Makanan nang najis, nang kotor, tapi ketika bakami mangkat batis supaya jangan karena banyu kami. Seperti itu halnya. Bahkan disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kana ar-rajulu idza kharaja min manzilihi taqulu lahu imratuhu au ibnatuhu. Ada seorang laki-laki apabila dia keluar daripada rumahnya, maka berkata kepada suaminya, siapa yang berkata? Istrinya atau anaknya? Apa kata istrinya mengatakan kepada suaminya yang keluar daripada rumah untuk berusaha? Iya kak wakasbal haram, hati-hati ikamlah ya kak berusaha nang haram. Fa inna nasbir alal ju' wad durri, kami sabar atas menahan lapar dan susah, wala nasbir alan nar, dan kami kada sabar atas api neraka. Ya kak. Ada itu dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan. Ya kak. Seorang istri atau anaknya berucap kepada lakinya, iya kak wakasbal haram, hati-hatilah bagawi nang haram, hati-hati. Kami lebih sabar menahan lapar dan susah, dan kami tidak sabar atas sakitnya masuk di dalam api neraka. Allah Rabbi. Allah Rabbi. Jadi sesuatu yang halal itulah, sesuatu yang haram nih, itu datang itu nyaman. Dicari itu sesuatu usaha yang haram, itu usaha nyaman dan lakas sukses. Beda dengan orang yang berusaha yang halal, itu lambat benar suksesnya, lambat majunya. Karena sama lah. Sesuatu yang haram itu lakas majunya, lakas suksesnya, tapi yang halal lambat. Begitu disebutkan di dalam athar, al-haram ya'tika juzafan. Bermula yang haram itu datang kepada engkau ya kah zufafan, zujafan, bertubi-tubi. Artinya apa? Usaha sesuatu yang haram itu didapat dengan mudah dan nyaman. Wal halal la ya'tika illa qutan, dan sesuatu yang halal tidaklah mendatangi ikam terkecuali kutan, untuk sekedar bahan pokok makan saja. Dan ini isyarat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya kah id ta'tihim hina tuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Ya kah, di waktu hari Sabtu ya kah datang kepada mereka ikan-ikan ya kah yang terapung-apung di laut,
dan hari yang bukan hari Sabtu, ya kan, ikan tidak ada nang datang. Ini firman Allah Ta'ala tentang kisah yang Sabat, ya kan, orang nang Allah Ta'ala jadiakan monyet berataan, dilarang Allah Ta'ala melaut pada hari Sabtu karena hari Sabtu banyak ikan, sedangkan hari-hari nang lain kada banyak ikan. Mereka melanggar hukum Allah Ta'ala, tatap ingin berangkat mencari iwak hari Sabtu, ya kan, Allah Ta'ala jadiakan mereka monyet berataan. Ini nas Al-Quran, ya kan. Makanya mencari nang haram itu datangnya betul-betul nyaman, diusahakan, lakas dapat duit. Tapi kalau nang halal lambat, bujur pang nang haram itu nyaman dan lakas dapatnya, tapi mudaratnya ganal di dunia wal akhirah. Ya kah, di dunia wal akhirah. Patokan kita, ya kah, nang halal aja kita belum tentu selamat hisab Allah Ta'ala. Kalau nang haram pasti sudah kada selamat. Nang halal aja patokan kita nih belum tentu selamat lagi, lantas bagaimana nang haram? Ini patokan kita tuh, supaya kita berpikir mengambil atau mengusahakan nang haram tuh berpikir, ya kah, nang halal aja kita belum tentu selamat, apalagi nang haram, ya kah, berpikir. Jadi cari nang halal aja meskipun apa adanya, dan buktinya meskipun nang halal tersebut datangnya itu lambat dan sedikit, tapi itu ketahuan buktinya, ya kah, ketahuan buktinya. Dibanding nang haram meskipun banyak, buktinya tuh kada, ya kah. Contohnya banyak orang-orang nang bekerja nang halal biasa-biasa aja, rumah tak bangun, ya kah, anak kawata sekolahakan. Banyak orang-orang bahari gawiannya petani bahuma, anaknya ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi dokter, insinyur apa segala, sukses menyekolahkan anak, ya kah. Ada juga orang nang bahasanya ini nang di dalam usaha yang haram, ya kah, sukses bangun ini bangun ini, akhirnya apa, semuanya habis disita oleh orang karena hutang dan sebagainya. Buktinya ini kisah di dunia lah. Kenapa? Sesuatu nang zalim diambil secara zalim oleh orang. Maka itu toh. Maka itu itulah. Lahan selamat barataan. Selamat dunia wal akhirah. Jadi kita meski di dalam segi ibadah, dalam segi apapun, ya kasih fatwa ditanamakan. Apalagi dalam segi ibadah, ya kah? Di dalam segi makanan itu tuh, nah, ini makanan ini amunnya kada dipelihara, makanan tersebut amunnya pembarang atau sembarangan masuk ke dalam perut, ya kah, amal pian nang lani itu tuh 50-50 masih, ya kah, 50-50 masih. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya kah, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Sebelum beramal itu Allah Ta'ala berfirman dahulu, ya kah, kulu minat thayyibat, makan yang baik dulu, hanya beramal saleh. Jadi nang diperhatikan sebelum beramal itu makanan yang baik dahulu, makanan yang baik. Karena amal yang saleh bisa ditolak dikarenakan daripada makanannya yang kada baik. Berapa banyak di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kah, man ishtara thawban bi asyri dirahim fiha dirhamun min haram lam yataqabbalillah lahu salatan madam alaihi syai'un minhu. Barang siapa yang membeli selembar baju, ya kah, yang mana di situ 1/10 daripada duit harganya tersebut, beli baju 10.000, 1.000 rupiah di situ ada nang haram masuk, lam yataqabbalillah, Allah tidak sama sekali tidak menerima. Kalimatnya situ pakai kalimat lam, masuk ke fi'il mudhari, ambil jawazim pakai lam. Allah sama sekali tidak menerima salatnya selagi masih ada, ya kah, duit nang haram tersebut masuk ke dalam baju tersebut, ya kah. Jadi kita dalam segi ibadah itu harus bersifat wara, makanan, pakaian, seberataan. Makanya suci badan, suci pakaian, suci tempat, itu syarat sah salat ibadah. Atis suci daripada pakaian tersebut, suci pakaian bukan terkena najis zahir saja, tapi najis
batin. Suci dari najis batin apa? Pakaian harus dari segi yang duit nang halal. Kayak itu kalau nang halal. Jadi kita makanan dahulu nang masalah makanan dahulu dipelihara bujur-bujur, dipelihara bujur-bujur masuk. Selain daripada nang lain, ya kan, dipelihara. Jadi sifat warak dipelihara bujur-bujur. Jangan pembarang, ya kan, bahaya. Sesuatu nang pembarang ini kada bisa sifat wara. Orang nang tidak mempunyai sifat wara itu meski terjatuh, ya kah, kalau sudah ke syubhat terjatuh meski ke haram. Masih ke haram. Kalau sudah ya kah terjatuh ke haram, untuk menggunakan sesuatu nang haram ini susah. Baik diamfakkan atau segalanya, nyaman sedekahkan tapi dari hasil nang haram, nyaman infakkan di dalam berbuat taat tapi dari hasil nang haram. Sama halnya orang tersebut ya kah mencuci baju, manapas baju dengan baju kami. Sama halnya mencuci baju dengan air kencing. Itu tuh perumpamaannya. Ya kah. Jadi diharagu sifat warak tuh. Dan ini bahasanya ilmu para orang-orang bahari, ya kah, para anbiya was salihin, ya kah, para aulia meski mempunyai sifat wara. Dan kita pernah melihat dan mendengar kisah siapa? Ya kah, Al-Imam Mubarak. Ya kah, Imam Mubarak mempunyai anak Abdullah ibn Mubarak, mempunyai anak yang namanya Abdullah yang alim dan sugih, kaya raya, alim plus sugih. Punya ayah namanya Mubarak. Kisah Mubarak ini orangnya mempunyai sifat wara, ya kah, pulang dari belajar, ya kah, kecapean istirahat di pinggir sungai, perut lapar, melihat ya kah apel lewat di sungai, larut di sungai, diambil, dimakan. Setelah sekali makan, ya kah, baru ingat ini punya siapa. Baru ingat punya siapa. Ya kah. Akhirnya beliau Imam Mubarak berjalan mencari yang punya apel, minta halal. Ya kah. Yang punya apel ini, kebun apel ini orang soleh juga. Orang soleh melihat yang demikian, ya kah, Imam Mubarak berkata, ulun tadi temakan punya pian, ulun minta halal. Nah, ujar orang yang punya kabun, ini lain orang sembarangan. Kenapa? Sesuatu yang demikian saja dia minta halal, berarti ini bukan orang sembarangan. Kata tukang kabun mengatakan, aku beri kam halal, tapi kam harus begawi di kebunku, bekerja di kebunku selama kurang lebih 3 tahun tanpa upah, baru kam aku beri halal. Imam Mubarak mendengar demikian, inggih ulun bekerja di kebun pian selama kurang lebih 3 tahun tanpa upah, ulun inggih akan demi mendapatkan ya kah kehalalan daripada apel nang beliau makan saja. Berjalan 3 tahun ya kah tanpa diupah, selesai sudah batasnya, kembali lagi ke sana kepada orang yang mempunyai kebun apel. Wahai tuan, ya kah, janji ulun sudah lunas seberapa selama 3 tahun, ya kah, dan sekarang ulun meminta kepada pian untuk minta halal ulun yang ulun makan daripada apel. Ujar tukang kebun, kada lagi, ikam belum aku beri halal, terkecuali ikam menikahi kepada anakku, perempuan anakku. Inya tersebut buta, tuli, lumpuh, bisu, ya kah. Itu kalau kisahnya kalau, dan pian sering mendengar. Dan Imam Mubarak mengatakan, inggih demi mendapatkan halal apel nang diigut tadi aja, nang dimakan tadi aja, inggih. Akhirnya Pak, nikah sudah selesai, ya kah. Ketika masuk ke kamar, Imam Mubarak ada sadar, mengucap salam, ingat lagi, tidak sadar bahwa kata mertua beliau, bini ini tuli, bisu, ya kah, apalagi lumpuh, 4 macam dari itu. Mengetuk pintu, assalamualaikum, mengucap menjawab dalam kamar, waalaikumsalam. Membuka kalawang, bungas minta ampun. Takajud, maka tadi bisu, kenapa mengucap, membalas salam.
Maka tadi ujar mintuha tadi itu bahasanya lumpuh. Kenapa membuka pintu? Ujar mintuha tadi buta. Kenapa melihat? Bungasnya minta ampun. Buka Imam Mubarak mendatangi mintuha. Kalau pindah salah ini bini. Kalau pindah bini orang atau mintuha bini bisa juga. Akhirnya datang ke situ. Bah. Ujar pian tadi bahai itu salah. Ujar pian bini ulun buta. Lumpuh, tuli, biso. Tapi pas ulun mengatuk kalawang, inya bahaya berjalan bisa. Menjawab salam ulun iya, melihat iya, mendengar iya. Berarti itu bahaya lain bini ulun. Ya kah? Salah pian. Ujar mintu hasidin. Yang ku maksud anakku tersebut biso karena dia tidak pernah membicarakan orang lain. Yang kumaksud inya tersebut tuli karena tidak pernah mendengar sesuatu yang lalai. Aku mengatakan dia buta karena tidak pernah melihat kepada sesuatu yang diharapkan Allah Ta'ala. Aku bilang dia tersebut yakah lumpuh karena tidak pernah berjalan kepada sesuatu yang tidak diridhai Allah Ta'ala. Kawin melahirkan anak Abdullah, Imam Abdullah Ibnu Mubarak. Ada yang mengatakan kisah di sini itu adalah kisahnya Imam Abu Hanifah. Ada yang mengatakan demikian. Jadi kita ambil hikmah, ya kan ambil hikmah. Sesuatu nang halal itu beefek sampingnya ke keturunan jager. Ya kan? Keturunan amun hendak baik, makanan bujur-bujur dibaiki. Nang halal nang dicari, jangan nang haram. Jangan salahkan anak kita bahasanya itu ini kalau kita salah mencari ya kah? Kalau kita seorang nang salah memakani jadi cari nang halal. Anak salah, anak mempunyai anak yang soleh, maka cariakan rezeki nang halal untuk makanan anak tersebut. Kisahnya ada kisah Imam Abdullah Ibnu Mubarak. Dan ini sifat wara Imam Mubarak ini luar biasa. Luar biasa, itulah sifat wara nang diperhatikan kepada kita. Artinya apa? Bujur-bujur minta halal dahulu sama orang, yakah? Atau kita membeli, yakah bujur-bujur, akadnya bujur-bujur dan lain sebagainya, yakah baru kita makan. Meskipun bahasanya bujuk kunjoy di higa rumah tuh nah, banyak labat buahnya. Amun itu lain ampun seorang, jangan macam-macam. Kecuali biar bapak dah orangnya ayuha. Amun kita mempunyai sifat marah nih dalam diri kita, meskipun bagus banyak apun orang ya kah pucuk konjoy, pucuk ini di dalam tanaman sayur-sayuran. Kalau itu bukan punya kita, jangan coba-coba mengambil kecuali kita bepadah. Bilang sama orangnya minta halal. Kalau belum bilang, belum bepadah, kita ambil sama halnya memakan sesuatu nang haram. Nah ini membahayakan. Dimakan sebentar saja nikmatnya, habis tenggorokan hilang. Tapi mudaratnya susahnya minta ampun kalau sudah masuk ke dalam perut. Mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita anak keturunan kita minal wari'in, termasuk daripada orang-orang nang wara, orang-orang nang menjaga, orang-orang nang berhati-hati. Dan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, keluarga kita, zuriat kita seberataan sampai hari kiamat. Allah dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala jaga kita seberataan, Allah rahmati kita, Allah ampuni kita, dan Allah taala ampuni dosa kita sebab kita pernah menzalimi orang lain. Begitu juga Allah taala ampuni orang-orang yang pernah kita zalimi, baik zalim kita tersebut atau orang pun yang pernah zalim kepada kita, baik yang disengaja ataupun yang tidak, yakah ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan Allah seberatan Allah taala ampuni, berkat Rasulullah, berkat wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, berkat guru-guru kita, berkat pada orang tua kita, berkat perkumpulan orang-orang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Minta halal min dari dunia akhirah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana وأننا انصرفنا على لظى شرفنا فتوب عليه
تغسل كل حوب واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي سمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدا في صحبي والحمد للإله في البدء والتناحي والحمد للإله في البدء والتناحي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عند خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ودار كلماتي اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه